jamu cap Nyonya Menir. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1919 dan sempat menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Bahkan pada masa kejayaannya, produk Nyonya Menir sudah dipasarkan hingga ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, dia balik keberhasilan tersebut, perusahaan ini juga menghadapi berbagai masalah yang akhirnya berujung pada kebangkrutan pada tahun 2017. Adapun penetapan konteks internal pada study case PT Nyonya Menir yaitu pertama, adanya sengketa perebutan kekuasaan antar anggota keluarga generasi penerus perusahaan. Kedua, adanya keterlibatan keluarga. Ketiga, tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik. Keempat, masalah ketenaga kerjaan. Kelima, krisis operasional. Selanjutnya ada penetapan konteks eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, adanya hubungan dengan kreditur. Yang ketiga, utang kepada 35 kreditur dengan total sekitar 89 miliar rupiah. Yang keempat, ada tuntutan hukum di Pengadilan Niaga Semarang. Identifikasi risiko. Yang pertama, permasalahan dalam mengelola manajemen. Yang kedua, ketegangan dan konflik antar anggota keluarga dalam pengelola bisnis. Yang ketiga, ada munculnya berbagai permasalahan yang melibatkan tenaga kerja. Yang keempat, kondisi keuangan perusahaan mengalami tekanan. Yang kelima, permasalahan keuangan yang tidak terselesaikan. Berdasarkan hasil analisis tingkat kemungkinan dan dampak risiko, dapat ditetapkan urutan prioritas risiko sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi risiko sebagai berikut. Pertama, kondisi keuangan mengalami tekanan. Risiko ini memiliki kemungkinan tinggi dan pengaruh sangat tinggi. Jika berlanjut, perusahaan dapat gagal memenuhi kewajiban utang dan biaya operasional yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum, penurunan produksi, hingga kebangkrutan. Kedua, manajemen tidak profesional dan keputusan strategis tidak efektif. Risiko ini memiliki kemungkinan tinggi dan pengaruh tinggi. Manajemen yang tidak profesional dapat membuat arah kebijakan tidak jelas dan memperburuk kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Ketiga, ketegangan dan perselisihan antar anggota keluarga. Risiko ini memiliki kemungkinan tinggi dan pengaruh tinggi karena konflik dalam pengelolaan. Perusahaan dapat menghambat pengambilan keputusan dan menimbulkan ketidakstabilan kepemimpinan. Keempat, proses hukum akibat utang tidak terselesaikan. Risiko ini memiliki kemungkinan sedang namun pengaruh sangat tinggi. Gugatan kreditur hingga keputusan pilot dapat menyebabkan kegiatan operasional perusahaan terhenti. Kelima, gangguan operasional akibat permasalahan tenaga kerja. Risiko ini memiliki kemungkinan sedang dan pengaruh tinggi. Pemogokan atau protes pekerja dapat menghambat produksi dan menurunkan pendapatan, meskipun masih dapat dikendalikan melalui komunikasi yang baik. Terakhir, kesulitan mengikuti perkembangan pasar. Risiko ini memiliki kemungkinan dan pengaruh sedang serta berdampak lebih pada pertumbuhan jangka panjang, sehingga tingkat urgensinya lebih rendah dibandingkan risiko lain berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dan pengurutan risiko. Maka dapat ditentukan risiko yang diutamakan untuk dilakukan mitigasi yaitu: pertama, kondisi keuangan mengalami tekanan. Kedua, manajemen tidak profesional dan keputusan strategis tidak efektif. Dan ketiga yaitu ketegangan dan perselisihan antar anggota. Berikut mitigasi risiko dan cara pencegahan untuk prioritas 1, 2, dan 3. Yang pertama, kondisi keuangan mengalami tekanan. Mitigasi risikonya yaitu bisa melakukan restrukturisasi utang dengan pihak kreditur agar perusahaan mendapatkan keringanan pembayaran atau perpanjangan waktu
pelunasan, kemudian mengurangi biaya operasional yang tidak terlalu penting agar pengeluaran perusahaan dapat lebih efisien. PT Jamu Nyonya Menir juga bisa meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, serta mencari sumber pendanaan tambahan seperti investor atau kerjasama bisnis. Kemudian, cara mencegahnya yaitu mengelola keuangan perusahaan secara lebih terencana dan transparan. Lalu, menghindari penambahan utang yang melebihi kemampuan perusahaan, melakukan evaluasi laporan keuangan secara rutin, dan juga membuat sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat. Prioritas risiko. Yang kedua, manajemen tidak profesional dan keputusan strategis tidak efektif. Mitigasi risikonya yaitu menggunakan tenaga manajemen profesional dalam pengelolaan perusahaan, membuat struktur organisasi yang jelas agar pembagian tugas dan tanggung jawab lebih terarah, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengambilan keputusan, serta membentuk dewan pengawas atau komisaris untuk mengawasi kinerja manajemen. Sedangkan cara mencegahnya yaitu menyusun standar operasional prosedur SOP dalam pengambilan keputusan perusahaan, memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, memberikan pelatihan manajemen menggunakan mediator pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan untuk membantu dan juga melakukan evaluasi kinerja manajemen urusan secara berkala, pengelolaan bisnis agar keputusan lebih profesional dan menetapkan struktur kepemimpinan yang jelas dalam perusahaan. Sedangkan cara mencegahnya yaitu menerapkan sistem tata kelola perusahaan keluarga family business governance, membangun komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga yang terlibat dalam perusahaan, membuat mekanisme penyelesaian konflik apabila terjadi perbedaan pendapat, serta menentukan sistem suksesi kepemimpinan perusahaan secara jelas sejak awal. Nah, prioritas risiko yang ketiga, ketegangan dan perselisihan antar anggota keluarga. Mitigasi risiko yang bisa dilakukan yaitu menetapkan aturan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam perusahaan,